Tumbang Anoy pemersatu Dayak se-Borneo. Tahun 1894, konflik sesama Dayak masih sering terjadi dan dikenal dengan sebutan ngayau. Ngayau merupakan tradisi etnis Dayak di masa lampau, yaitu memburu atau memenggal kepala musuh sebagai tanda bukti kekuatan. Sehingga memaksa pemerintah Hindia Belanda yang saat itu memerintah di Kalimantan untuk mencari cara dalam menghentikan praktik pengayauan tersebut. Maka diadakanlah musyawarah besar Dayak se-Borneo, Tumbang Anoy di Desa Huron Anoy, Kahayan Ulu, Kalimantan Tengah, yang menghadirkan satu nama besar yaitu Damang Batu, yang disepakati oleh kolonial Belanda sebagai tuan rumah musyawarah akbar Dayak se-Borneo. Damang Batu saat itu telah berumur 73 tahun, berperawakan tinggi kurus, namun masih terlihat sehat. Selama 5 bulan Damang Batu tidak pernah menetap di desanya dikarenakan berkeliling untuk menyebarkan undangan rapat secara berantai, kepada kepala suku di dataran Kalimantan. Perjalanan di kala itu bukanlah hal yang mudah dikarenakan Kalimantan dahulu hanya dapat dijangkau dengan melalui sungai. Musyawarah Besar Dayak se-Borneo Raya, Tumbang Anoy di Desa Huron Anoy, Kahayan Ulu, Kalimantan Tengah, yang difasilitasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Dipilihnya lokasi musyawarah karena tempatnya yang berada di tengah-tengah sehingga jarak jangkau dari setiap daerah tidak terlalu jauh. Tepatnya terjadi pada tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 24 Juli tahun 1894, yang menghasilkan isi perjanjian yaitu 1. Menghentikan permusuhan antara suku Dayak yang lazim disebut saling mengayau, hapunu, saling membunuh, dan hatetek, saling memotong kepala. 2. Menghentikan sistem jiban, hamba budak belian, dan membebaskan para jiban dari segala keterikatannya dari tempu, majikannya, sebagai layaknya kehidupan anggota masyarakat yang bebas. 3. Menggantikan wujud jiban yang dari manusia dengan barang yang bisa dinilai seperti banga, tempayan mahal atau tajau, tanah atau kebun dan barang yang bernilai lainnya. 4. Menyeragamkan dan memberlakukan hukum adat yang bersifat umum, seperti bagi yang membunuh orang lain maka harus membayar sahiring, sanksi adat, sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Memutuskan agar setiap orang yang membunuh suku lain ia harus membayar sahiring sesuai keputusan sidang adat, semuanya harus dibayar langsung pada saat itu juga oleh pihak yang bersalah. 6. Menata dan memberlakukan adat istiadat secara khusus di masing-masing daerah, sesuai dengan kebiasaan dan tatanan kehidupan yang dianggap baik. Pertemuan yang sangat bersejarah tersebut menghasilkan kesepakatan perjanjian Tumbang Anoy, yakni menghilangkan perang antar suku, sekaligus menghapus perbudakan dalam sistem tatanan adat suku Dayak. Selain itu juga berupaya membentuk tatanan bersama yang diwujudkan dalam kesepakatan untuk menyeragamkan aturan dalam hukum adat yang sifatnya umum, sehingga menyatukan keseluruhan suku Dayak di Kalimantan. Bapadu panang diri gagas-gagas nyidaya kanang baik ame kalampi panyompengan tiga lapa mapatat ame anci batu liringan barara para bukat udah nyaran tepung pampinan babore panang diri mang baras banyu kak bage sama dia babure kak pale kak nibu kak panamuk motot sabuah udah babore banyu amekan maju diri di saka di maraga di pare di buka pakai sama dia tua diri bajuci manang mangai amut di mampanyang hatna nyuci miang daki jangkang rabasu iru is alap panyenokat udah bajuci mangai amut tekat bunga panyenokat gua tampuk tawa tampuk jati mata unyit mata baras pangatur nek pak panji yang pat tidak buanat nawari mua masak tinyak